Halo teman-teman, kembali lagi di Adon 44. Kita sudah ada di part 4 Q&A seleksi CPNS Diplomat Kemlu. Di part ketiga kemarin kita sudah mulai membahas tentang seleksi CPNS-nya itu sendiri. Dan seperti yang teman-teman ketahui, di part 1 dan 2 kita membahas tentang kekemluan dan hal-hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum memilih untuk bergabung dan mendaftarkan diri sebagai CPNS Diplomat Kemlu. Nah, di part keempat ini kita akan lanjut membahas tentang seleksinya itu sendiri. Yang pertama adalah sebenarnya apa saja sih tahapan seleksi CPNS Diplomat Kemlu. Sampai dengan video ini saya buat, belum ada informasi resmi terkait dengan tahapan-tahapannya, tapi kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan tahapan-tahapan di seleksi CPNS Diplomat sebelumnya. Cuma mungkin nanti, mungkin akan ada penyesuaian terkait dengan metode atau mekanisme, apakah offline atau online, apakah hadir fisik atau bisa dari jarak jauh. Tahapan yang tadinya mungkin dipisah, apakah digabung atau seperti apa, itu belum ada informasi hingga saat ini, hingga saat video ini dibuat. Nah, cuman secara umum ada beberapa tahapan yang mungkin teman-teman bisa ketahui. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Ini dapat saya pastikan bahwa akan ada dan tidak mungkin tidak ada. Karena ini adalah screening awal Kemlu untuk menyeleksi berkas teman-teman apakah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Kemlu. Nah, yang kedua adalah tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD). Nah, kemudian selanjutnya adalah tes atau seleksi kompetensi bidang. Kemudian selanjutnya adalah tes bahasa. Selanjutnya tes kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah wawancara substansi dan psikotes, psikologi tes tertulis. Itu yang beberapa tahun terakhir ini menjadi tahapan-tahapan di proses seleksi CPNS Diplomat Kemlu. Kemungkinan tidak akan jauh berbeda, dan jika nanti akan ada update atau ada perubahan akan saya sampaikan di video-video selanjutnya. Menunggu informasi resmi dari panitia penyelenggara seleksi tentunya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman adalah bagaimana melalui setiap tahapan-tahapan seleksi di atas yang telah saya sebutkan. Sebenarnya kalau teman-teman mengikuti video saya sebelumnya atau mengikuti channel ini, saya sering sekali membahas dengan teman-teman diplomat lain terkait dengan tips and triknya mereka lolos sehingga mereka menjadi seorang diplomat. Itu juga sudah saya pernah buat, dan bahkan beberapa kali teman-teman bisa coba buka-buka lagi di playlist Adon 44. Banyak sekali video-video yang membahas tentang hal tersebut. Tapi di video-video saya selanjutnya dan termasuk hari ini, saya juga akan membahas lagi atau membahas kembali, mengingat lagi dan menyampaikan informasi kepada teman-teman apa saja yang perlu disiapkan dan perlu dilakukan dan perlu dicatat agar dapat melalui setiap tahapan seleksi dengan baik. Oke, yang pertama adalah apa tips and trick untuk melalui seleksi administrasi. Yang pertama, teman-teman harus benar-benar membaca dengan teliti pengumuman Kemlu yang nantinya akan disampaikan. Apa yang diminta dan apa yang tidak diminta. Pastikan semua dokumen yang diminta teman-teman sampaikan, dan yang tidak diminta jangan inisiatif untuk menyertakan. Ini banyak sekali kasus teman-teman yang kemudian merasa bahwa karena punya beberapa dokumen lain yang dianggap mendukung padahal tidak diminta oleh Kemlu, itu disertakan. Itu bisa menjadi sebuah pertimbangan Kemlu atau panitia menerima atau menolak berkas lamaran teman-teman. Nanti ketika sudah keluar pengumuman, yang diminta adalah ijazah asli atau fotokopi ijazah yang dilegalisir basah, maka teman-teman harus menyertakan ijazah. Tidak bisa kemudian teman-teman menganggap bahwa saya belum punya ijazah atau
males deh legalisir ijazah, saya fotokopi aja kemudian langsung saya sampaikan misalnya. Kan yang diminta adalah ijazah dengan legalisir, maka teman-teman dapat dipastikan dokumennya akan ditolak. Atau misalnya saya belum dapat ijazah karena masih proses pengurusan, sementara baru memiliki surat keterangan lulus misalnya. Nah itu juga sudah dikonfirmasi oleh panitia tidak akan diterima. Yang diterima adalah hanya ijazah asli yang menyatakan teman-teman sudah lulus tentunya. Selanjutnya adalah transkrip nilai, itu juga sama. Bahwa jika memang teman-teman nanti dipersyaratkan untuk menyampaikan transkrip nilai, maka sampaikanlah. Nah selanjutnya teman-teman jangan menebak-nebak. Kalau coba-coba sih boleh saja sebenarnya, tapi Kemlu biasanya ketat dalam hal formasi. Misalnya teman-teman jurusannya tidak termasuk dari jurusan yang saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa ada beberapa jurusan yang diterima. Nah teman-teman ini biasanya menerka-nerka, mungkin jurusan saya termasuk, mungkin tidak, karena identik misalnya. Yang sering adalah misalnya sastra Inggris, yang diminta adalah sastra Inggris. Kemudian teman-teman karena jurusan pendidikan bahasa Inggris kemudian mencoba. Sebenarnya nggak ada salahnya. Kalau teman-teman mau mencoba ya silahkan, nggak ada salahnya. Cuman biasanya Kemlu kalau sudah menetapkan sastra Inggris ya, bahwa jurusan yang ada Inggris-Inggrisnya lain, walaupun itu sama-sama bahasa Inggris, itu tidak akan diterima. Karena yang diterima adalah sastra Inggris, bukan pendidikan bahasa Inggris. Dan seterusnya. Sama dengan jurusan lain, misalnya sastra Arab. Teman-teman misalnya yang dari Timur Tengah, karena di Fakultas Bahasa Arab itu biasanya ada beberapa jurusan, termasuk misalnya kalau di Al-Azhar itu ada sejarah dan budaya, ya, itu ada di bawah Fakultas Bahasa Arab. Tapi karena dia tidak mengambil jurusan sastra Arab, maka itu tidak dapat diterima. Jadi itu juga sangat harus diperhatikan ya teman-teman, bahwa jurusan harus benar-benar sesuai yang dipersyaratkan oleh Kemlu. Nah, mumpung di tema yang ini, yang perlu diperhatikan adalah bahwa misalnya teman-teman S1 di luar negeri, teman-teman diperlukan untuk menyertakan akreditasi atau penyetaraan dari kementerian terkait, dalam hal ini Kemendikbud kalau nggak salah ya. Nah di situ teman-teman bisa search atau bisa riset dulu bagaimana mekanisme dan prosesnya, dan dipastikan bahwa jurusan teman-teman itu nanti keluarnya adalah sesuai dengan yang disetarakan di Indonesia. Jadi misalnya tidak sama persis, tapi nanti kalau kemudian ada sastranya, misalnya sastra Arab dan apa gitu ya, itu juga tidak masalah. Biasanya tetap diterima karena memang nama jurusan di luar negeri berbeda-beda dan tidak sama persis dengan yang ada di Indonesia. Tapi sejauh itu memang dianggap sama, maka akan diterima oleh Kemlu. Nah, yang selanjutnya teman-teman perhatikan sekali lagi detail tentang pengumuman yang disampaikan oleh Kemlu. Apa yang diminta benar-benar teman-teman sampaikan. Bahkan ini mungkin terlihat berlebihan atau terdengar berlebihan, tapi saya dulu melakukan sampai misalnya urutan. Jadi syarat dokumen yang diminta, 1 KTP misalnya, kedua CV, ketiga surat lamaran, atau kedua surat lamaran, ketiga CV saya lupa ya, keempat apa, kelima apa. Nah itu benar-benar urutannya saya ikuti. Itu contoh yang mungkin teman-teman harus perhatikan. Jadi di lembar pertama KTP, lembar kedua surat lamaran, lembar ketiga daftar riwayat hidup, kemudian keempat apa, 5 dan seterusnya. Itu sampai urutannya saya ikuti. Nah kemudian mapnya juga, karena dulu sistemnya adalah kirim pos, saya nggak tahu kalau yang tahun ini. Mapnya juga dulu disampaikan bahwa untuk formasi diplomat mapnya warna apa, itu sampai saya ikuti. Jadi itu adalah hal-hal kecil sebenarnya. Dari situ teman-teman panitia ingin mengetahui juga, ini kalau pandangan saya ya, teman-teman panitia ingin mengetahui juga kedisiplinan dan ketelitian teman-teman. Itu sudah mulai diseleksi dari menyerahkan berkas. Jadi teman-teman jangan sepelekan setiap kata, setiap baris pengumuman Kemlu, itu harus teman-teman baca perlahan, kemudian teman-teman ikuti ya.
termasuk CV dan surat lamaran. Teman-teman tinggal download, kemudian teman-teman ikuti format yang disampaikan oleh Kemlu. Jangan buat CV karena teman-teman misalnya sangat kreatif, jago Photoshop lah, jago PowerPoint atau jago apa, kemudian inisiatif membuat dengan format yang lebih colorful atau lebih bagus atau lebih apa. Jangan. Jadi ikuti saja apa yang diminta oleh Kemlu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu di part keempat ini terkait dengan tips and trick di seleksi administrasi. Kita akan ketemu lagi di part selanjutnya membahas tips and trick di tahapan-tahapan berikutnya. So jangan kemana-mana, tetap ikuti channel Adon 44 biar kalian gak ketinggalan, dan pastikan kalian subscribe biar juga dapat notifikasi kalau ada video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Bye-bye.